doa orang tua kepada anak-anaknya. Mumpung ini saat yang tepat bagi kita semuanya, mumpung kita di saat berpuasa, doakan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Sebagaimana doa kedua orang tua dari Mas Sujiwo dan Mas Sukiryanto, di mana doanya pernah disampaikan kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anaknya sebagai anak saleh dan salihah, dan Allah jadikan anak-anaknya sebagai orang yang bermanfaat di jalan Allah. Dan pada hari ini Allah kabulkan doa kedua orang tua masing-masing. Mas Sujiwo, Mas Sukiryanto, doa kedua orang tuanya tengah dikabulkan oleh Allah karena anak-anaknya tengah berusaha dan berniat bersama agar menjadi pemimpin Kuburaya yang jujur, yang adil dan amanah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Kuburaya. Kita doakan berdua, semoga beliau Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin. Tapi ingat Mas Jiwo, kalau dulu di awal setiap kita bertemu, selalu saya ingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pengayom bagi umatnya. Dan ini pesan yang kedua. Pesan kedua ini sama pesan dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Mas Jiwo, Bang Sukir, kalau Anda berdua telah memimpin dengan baik dan jujur dan adil, Anda tidak akan pernah dinilai baik. Sebab apa kata Umar? Umar bin Khattab itu jadi khalifah 10 tahun. Beliau selalu mengabdikan dirinya untuk umat, tapi beliau selalu dikritik. Beliau dianggap tidak adil. Apa kata Umar? Idza tammal amru badana kisuhu. Kalau kalian sudah memimpin dengan baik, kalau kalian sudah jadi orang baik, yang dinilai bukan kebaikan kalian, tapi kekurangan kalian, itu yang pasti akan dinilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang masih sehat, Ibu? Mudah-mudahan ibu-ibu secepatnya masuk surga, amin. Ada yang salah? Enggak ada yang salah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu ila yaumiddin. Bil ikhtisar, dengan singkat saja, yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Bupati Kuburaya beserta wakil, pada seluruh pejabat yang mungkin tidak dapat saya sampaikan nama dan pangkat serta jabatan Anda masing-masing, tapi insya Allah Anda semuanya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bu, Ibu, berapa menit ceramah saya? Sampai Isya saja ya. Baik. Kalau boleh saya tanya sama Ibu, apa yang paling Ibu rindukan sekarang? Azan maghrib. Ada yang pintar azan, Pak? Ada yang bisa azan nggak? Tentu azan ini lebih cepat lebih baik. Bagi yang nggak sabar karena di depan sudah ada hidangan, kami persilakan semuanya. Tidak ada yang paling dirindukan oleh seorang sebagaimana Allah tengah merindukan kita semuanya, amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anak-anaknya. Mumpung ini saat yang tepat bagi kita semuanya, mumpung kita di saat berpuasa, doakan anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Sebagaimana doa kedua orang tua dari Mas Sujiwo dan Mas Sukiryanto, di mana doanya pernah disampaikan kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anaknya sebagai anak saleh dan salihah,
dan Allah jadikan anak-anaknya sebagai orang yang bermanfaat di jalan Allah. Dan pada hari ini Allah kabulkan doa kedua orang tua masing-masing. Mas Sujiwo, Mas Sukiryanto, doa kedua orang tuanya tengah dikabulkan oleh Allah karena anak-anaknya tengah berusaha dan berniat bersama agar menjadi pemimpin Kuburaya yang jujur, yang adil dan amanah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat Kuburaya. Kita doakan berdua, semoga beliau Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin. Tapi ingat Mas Jiwo, kalau dulu di awal setiap kita bertemu, selalu saya ingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pengayom bagi umatnya. Dan ini pesan yang kedua. Pesan kedua ini sama pesan dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Mas Jiwo, Bang Sukir, kalau Anda berdua telah memimpin dengan baik dan jujur dan adil, Anda tidak akan pernah dinilai baik. Sebab apa kata Umar? Umar bin Khattab itu jadi khalifah 10 tahun. Beliau selalu mengabdikan dirinya untuk umat, tapi beliau selalu dikritik. Beliau dianggap tidak adil. Apa kata Umar? Idza tammal amru badana kisuhu. Kalau kalian sudah memimpin dengan baik, kalau kalian sudah jadi orang baik, yang dinilai bukan kebaikan kalian, tapi kekurangan kalian, itu yang pasti akan dinilai. Maka Mas Jiwo, Bang Haji Sukir, kalau Anda nanti sudah memimpin dengan baik, jangan khawatir dengan cacian, karena cacian itu adalah doa terbaik untuk Anda. Jangan khawatir dengan hujatan, sebab hujatan itu adalah nasihat buat Anda. Maka setiap pemimpin, siapapun kita hari ini, mau semaksimal apapun, mau sehebat apapun kita memimpin, yang dilihat pasti adalah kekurangannya. Betul Bu? Pak, Bapak, Ibu ini kan orang baik, Bapak ini pasti orang baik semuanya, betul kan? Yang dilihat sama istri apanya Pak? Yang dilihat sama istri apa? Kurang setoran. Nggak masalah Pak, karena memang perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pelupa. Betul Bu Bupati? Ini dua-duanya hadir ya? Ada ya? Ibu Wakil hadir? Kak Yuni? Saya dari dulu panggil kakak sama beliau. Kak, Bang Haji Sukir tadi pagi ngasih duit enggak? Tuh kan pasti pelupa kan? Enggak katanya. Bang Haji, tadi pagi ngasih duit enggak sama istri? Oh enggak. Kenapa saya bilang beliau bilang enggak? Saya percaya karena ATM-nya sama istri semua Pak. Perempuan itu memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pelupa Pak. Coba Bang Camat, pernah buat salah sama istri? Apa kesalahanmu? Nih kan banyak kades-kades di sini nih. Ini kades-kades luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk semua kades ini yang hadir. Pembangunan itu harus dimulai dari desa. Kuburaya pembangunannya harus dimulai dari desa. Tapi pertanyaannya, anggaran desa ada nggak Bang? Hati-hati Bang. Abang-abangku semuanya nih, adik-adik saya semuanya. Hari ini kita sedang berpuasa. Yang kedua kata Rasulullah, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah yang nomor 2, wada'watus sha'im, doa orang yang sedang berpuasa. Mumpung kita sedang berpuasa, doa kita pasti sedang didengarkan oleh Allah, munajat kita pasti diterima oleh Allah, pengharapan kita oleh Allah pasti tidak akan pernah dilalaikan. Mumpung dalam kondisi puasa pun juga dalam keadaan hujan rintik-rintik. Apa kata Nabi? Ketika hujan itu turun, apalagi kita semuanya dalam keadaan berpuasa, angkat tanganmu, minta kepada Allah, karena ketika hujan turun, rahmat Allah turun sama jumlahnya dengan tetesan air hujan itu yang turun. Maka ketika kita siang hari ini, sore ini dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang berkenaan tentang puasa yang dibacakan oleh saudara Ustadz Suaibi
itu Allah turunkan pada tanggal 10 bulan Sya'ban, tahun kedua kenabian. Apakah sebelumnya umat Islam berpuasa? Iya. Sebelum ada perintah Ramadan, kita umat Islam berpuasa. Tapi puasa kita itu di bulan Muharram, sama dengan puasanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi masa lalu, Pak, bukan hari ini, Pak. Bukan Yahudi sekarang. Saya garis bawahi Yahudi yang dulu. Orang sering tanya, Ustadz, Yahudi itu siapa? Biar nggak salah paham. Yahudi itu terambil dari nama datuk moyang mereka yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih bin Arfahsyad bin Syam bin Nabi Nuh bin Lamih bin Matusalih bin Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Anwas bin Ahnus bin Nabi Sis bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Hafal, Pak? Paham? Hafal semuanya? Mudah-mudahan sampean gak usah paham, Pak. Karena kalau sampean paham semua, nanti saya banyak saingan di Pontianak, Pak. Di Indonesia penutur sejarah itu terbatas, Pak. Dan biidznillah, atas izin Allah, malah saya termasuk penutur sejarah terbaik yang dilahirkan di Kabupaten Kuburaya. Jangan kenceng-kenceng, Pak, tambah lapar saya ini, Pak. Biar semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wa da'watul musafir. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, doanya musafir. Saya yakin ini banyak musafir ini. Dari mana? Kepala desa yang ada di seluruh Kabupaten Kuburaya. Ini kan banyak musafir nih. Banyak musafir ya. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, kenapa puasa itu penting bagi umat Islam? Hal yang pertama, kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian karena kalian pasti sehat. Kalau pemimpinnya berpuasa, hatinya sehat, imannya sehat, insya Allah kepemimpinannya akan baik dan jujur. Kalau kadesnya rajin puasa, insya Allah memimpin desa akan menjadi pemimpin desa yang adil dan jujur. Kalau kepala dinasnya rajin puasa, hatinya bersih, pikirannya sehat, insya Allah memimpin dengan cara baik dan jujur. Camatnya sama, kepala dinasnya sama berpuasa, kemudian kepala kejaksaan ada. Beliau kepala apa? Berat ini urusan, Pak. Ini pengadilan ini. Konon kalau bahasanya kawan-kawan, Bang, kenapa kalau jadi hakim jadi jaksa di Indonesia cuma 2 orang? Kalau bukan orang Batak, orang Madura, Bang. Orang Aceh. Wah, wajah kita mirip, Bang. Dulu saya dikirain orang Aceh malah, Pak. Hati-hati, Bang. Jangan main ketok palu sembarangan, Abang. Keputusan Abang menentukan orang bersalah apa tidak. Abang bisa memutus mereka di dunia, tapi Abang akan diputus oleh Allah di akhirat. Betul? Kapan lagi saya memarahin hakim, Pak? Enggak ada yang gampang dalam hidup ini, Pak. Mau jadi bupati terserah, kata Allah. Tapi ingat, apa kata Allah? I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Jadi bupati adil. Jadi wakil bupati harus adil. Jadi sekda harus adil. Jadi kepala dinas harus adil. Camat, bupati, camat, kemudian kepala desa sama harus adil. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesenangmu, mimpinlah rakyatmu dengan baik, tapi ingat Allah tengah melihatmu. Kades tengah dilihat oleh Allah. Semuanya kita sedang dilihat oleh Allah.
Kalau memang mau berbuat, berbuatlah kata Allah. Kau mau jujur, jujur saja. Enggak jujur, enggak masalah. Apa yang jadi masalah? Nanti kalau kamu ditanya oleh Allah, fulan bin fulan, apa yang kamu lakukan waktu kamu jadi kades? Apa yang kamu lakukan waktu kamu dulu memimpin? Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan lalai. Setiap perbuatan baik Allah akan memberikan balasan terbaik. Kalau yang buruk Allah balas yang terburuk. Maka oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, dalam keadaan hati yang bening dan bersih, mari kita jadikan momentum puasa Ramadan kali ini kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Hal-hal yang selama ini mungkin tidak baik, hal-hal yang selama ini mungkin kurang sempurna, yuk mari kita sempurnakan bersama. Oleh karenanya, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini berapa menit lagi Pak? 20 menit. Ini perasaan jamnya di sini lambat amat ini jalan. Ini biasanya saya sama istri di rumah udah buka mie ya. Ini salah jam nampaknya Pak Bupati ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari, ini pesan gawat ini. Saudara-saudara kan enak nunggu maghrib ya. Kalau saya ini jam lama rasanya ya ini. Malah dari tadi nggak dipersilakan minum lagi. Ya Allah, tahu-tahu gini nggak mau saya diundang sama Pak Bupati ini. Tapi saya nggak bisa nolak Bu, nggak bisa nolak. Kenapa? Karena Bupati sudah kasih hadiah saya naik haji tahun ini Bu. Makasih Mas Bupati, Pak Wakil, Abi. Terima kasih Bi. Berapa persen biasanya Bi? Enggak Bi ya, aman ya. Kalau untuk Ananda aman ya Bi ya. Alhamdulillah, tahu kalau saya nggak punya duit Pak. Suatu hari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti bisa dilihat kalau untuk para kiai dan ustadz mungkin dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya atau dalam Mu'jamnya Imam Tabrani. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas? Atani Jibril wa qala li. Suatu hari Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku, kata Rasulullah, wa qala li. Kemudian Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesukamu. Sebenarnya hadis ini untuk kita semuanya umat Rasulullah, karena Rasulullah tidak mungkin menjadi orang yang lupa dan lalai kepada Allah. Isma syi'ta, ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu hari nanti Anda pasti akan kembali kepada Allah, artinya mati. Sama dengan hari ini, kita mau berbuat apapun silakan, tapi ingat pada masanya nanti semuanya kita kembali menghadap kepada Allah. Allah akan mempertanyakan seluruh hidup kita, dari awal kita salat, dari awal kita sujud, hingga nanti menghadap kepada Allah. Allah pertanyakan seluruh amal kebaikan kita. Yang baik Allah balas baik, yang buruk pun Allah pasti akan membalas dengan keburukan yang serupa. Yang kedua, nah nih yang berat nih, jabatan Pak. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apapun yang pengen kamu cintai. Mas, masih menjabat? Baik, udah berapa tahun menjabat? Sedang nggak ingat. Kapan terakhir terima upeti? Udah nggak ingat juga. Ada yang cinta jabatan? Ada yang cinta jabatan? Ada yang cinta jabatan? Yang cinta istri, angkat tangan. Oh, udah tua-tua semua malu kan? Mak, yang di belakang mak. Cinta suami apa anak? Cinta anak apa suami? Udah cinta anak Pak, Bapak nggak dicintai lagi Pak. Balas, cinta istri apa anak? Cinta istri apa anak? Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai.
Jabatanmu cintai aja, kata Nabi. Wa bima syi'ta, apapun yang ingin kau cintai, cintai saja. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu hari kau akan berpisah dengan jabatanmu. Istrimu yang paling kau cintai akan meninggalkanmu. Suamimu yang paling baik selama ini akan meninggalkanmu. Betul Pak? Istri meninggalkan suami, suami pasti meninggalkan istri. Kalau sama-sama ingin meninggalkan, mending istri apa suami mati dulu? Laki dulu Pak, laki dulu. Nih, nggak boleh bohong Bang Sukir, bulan puasa nih batal nanti. Mending Kak Yuni meninggal duluan apa abang? Ya udah geser sebelah abangku, Bang Sekda. Mending istri meninggal apa abang duluan? Jawabannya diplomatis, biar Allah yang tahu. Padahal saya tahu takut istri dia. Gini-gini nih Pak, saya takut juga sama istri Pak. Halo Umi, ributnya jangan di sini, rumah aja nanti ya. Kalau orang suruh milih ya begitu Pak. Maka kata Nabi, ihbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apapun yang pengen kau cintai, tapi ingat, kalau kau cinta jabatanmu, jadikan jabatanmu itu sebagai sebab dan wasilah engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak gini nih Pak, buka bersama diundang bupati, habis itu dikasih sarung lagi, pengen rasanya besok kesini lagi kan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Ada adik saya di sini, Kades Morleke, Kadeson Haji. Kau bisa bebas dari KPK, bisa. Tapi ingat, malaikat kanan kiri tengah melihatmu. Jangan kau nak macam-macam. Mumpung abangmu ngomong dengan kau. Korupsi tahun kemarin gimana? Saya nggak ada urusan Pak. Kewajiban saya mengingatkan. Betul? Kalau nggak mau diingatkan, saya nggak mungkin ceramah. Kewajiban saya mengingatkan. Kalau memang Anda mau, monggo. Nggak mau, nggak masalah. Kepala rumah sakit, jangan main-main dengan BPJS itu. Hati-hati. Adik saya Pak, orang Jawa Barat. Kumaha damang Kang? Eta korupsi kumaha tahun kamari teh. Saya ingetin aja sebagai saudara Pak. Yang keempat, ini salah satu kesenangan Mas Sujiwo yang Allah kabulkan hari ini, beliau menjadi seorang pejabat Pak. Setelah beliau sering cerita sama saya, kalau salah satu kesenangan beliau itu sujud pada malam hari Pak. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Salah satu penyebab seorang mukmin itu begitu mulia di hadapan Allah Tuhannya ketika senang bertahajud di malam hari. Orang yang senang tahajud di malam hari, ketika yang lain lupa kepada Allah, Allah tidak akan lupa kepada dirinya. Maka di saat Allah melupakan yang lain, Allah tidak akan pernah melupakan dirinya. Maka kata Jibril kepada Nabi Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwa kemuliaan dan kehormatan seorang mukmin tergantung kedekatannya kepada Allah. Kapan? Ketika dia sujud di malam hari menemui Allah Tuhannya. Apalagi ini suasana Ramadan, malam di mana Allah menyiapkan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Maka sering dulu saya ditanya, Ustaz, kenapa ya dulu tahun 70-80, kalau kita masih ingat zaman pakai besak lama, ingat pakai besak ya? Zaman tuh banyak orang Pontianak yang puasa cuma kaki je, muka tak nampak, rupa di atas makan, bawah tak ada. Alhamdulillah tahun ini sudah berubah semuanya. Sudah tidak makan di pasar, makan di rumah masing-masing udah. Berarti perkembangannya bagus kan?
Yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Orang yang memiliki kehormatan yang baik, kata Nabi, adalah ketika dia tidak terlalu bergantung kepada manusia. Kita hidup dengan manusia yang lain, pasti membutuhkan orang lain. Sama halnya ketika Mas Sujiwo, Bang Sukir dalam setiap ceramahnya disampaikan, kalau bukan barokah doa dan dukungan dari masyarakat Kuburaya, tak mungkinlah kami menjadi bupati dan wakil bupati. Kan begitu, Mas? Dan itu selalu saya ingat kalimat sampean, dan itu yang selalu terpatri dalam pikiran saya. Ya Allah, kalau Mas Sujiwo dari awal masih istiqomah dan konsisten dengan ucapannya, insya Allah beliau akan menjadi pemimpin yang merakyat. Ya Allah, lihatlah sahabat Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah terbaik, 10 tahun menjadi khalifah. Ketika ditanya, khalifah, kapan Anda tidur? Beliau menjawab, aku tidak punya waktu untuk tidur. Bagaimana dengan siang? Bagaimana mungkin aku siang akan tertidur sementara aku ini adalah khalifah, pemimpin umat Islam, menggantikan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin siang hari aku bisa tertidur? Kalau sampai aku menjadi khalifah dan banyak tidur di siang hari, boleh jadi rakyatku dalam keadaan kelaparan dan aku tidak mengetahuinya. Ini penting, Mas Sujiwo, sebagai sebuah pelajaran semangat serta spirit, bahwa menjadi pemimpin itu ujiannya berat. Menjadi bupati itu tidak gampang. Bukan hanya proses untuk meraihnya, tetapi menjalankannya itu pasti lebih berat dibandingkan dengan proses mendapatkannya. Maka oleh karenanya ketika sampean mengatakan bahwa jabatan itu amanah dari Allah, setiap amanah pasti akan ditanya oleh Allah. Maka niatkan ini, bupati dan wakil bupati, niatnya sama, semata-mata ingin mengabdi kepada Allah melalui pengabdian di tengah umat dan masyarakat. Mudah-mudahan Kuburaya semakin lebih baik ke depannya. Kemudian ketika Umar ditanya, lantas apakah malam hari Anda tertidur? Apa jawaban Umar? Bagaimana mungkin malam hari aku tertidur, sedangkan aku ini adalah hamba Allah, dan aku tidak mungkin terlelap dengan begitu saja. Kemudian aku lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dal kil, para sejarawan menyebutkan selama 10 tahun menjabat sebagai khalifah hingga wafatnya, tidurnya Umar kalau dihitung tidak lebih dari 3 bulan saja. Kenapa? Umar khawatir, Umar takut, jangan-jangan kepemimpinan ini menjadi beban terberat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bagian akhir apa yang saya sampaikan adalah, marilah kita memperbaiki diri. Setiap pribadi mukmin, pribadi muslim, tujuan akhir dari Ramadan, tujuan akhir dari orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Sementara takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, fondasi takwa itu 4 perkara. Yang pertama, al-khawf bil jalil, selalu merasa takut kepada Allah, zat yang maha perkasa. Yang kedua, fondasi takwa adalah al-imanu bit tanzil, beriman kepada Allah, zat yang menurunkan Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya sedikit. Sesungguhnya yang enak makanan dalam makanan itu bukan pada menu dan resepnya. Ternyata makanan paling enak di dunia itu di saat kita lapar. Mau seenak apapun makanan yang dihidangkan oleh istri, mau semahal apapun makanan yang dibeli di luaran sana, tapi kalau perut kita dalam keadaan kenyang, makanan itu pasti tidak akan enak. Maka Allah mendidik kita untuk lapar. Tujuannya adalah agar pandai berterima kasih kepada Allah, yang disebut dengan ar-ridha bil qalil, berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan rezeki walaupun kelihatannya sangat kecil dalam pandangan mata. Dan yang keempat, wa isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti akan kita jumpai.
Saudaraku sekalian, para shaimin shaimat yang berbahagia, karena waktu kita insya Allah sebentar lagi akan masuk. Belum terus. Bapak nggak sadar ya kalau saya ini makin lama makin lapar, Pak. Ya Allah. Semakin lapar pahalanya semakin bagus, Ustaz. Itu kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dan teman-temanku sekalian dirahmati Allah, karena ini adalah sahabat-sahabat seperjuangan kemarin. Kita berdarah-darah, kita bersusah payah. Maka sebagai ungkapan rasa syukur itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dorongan, serta dukungan untuk Mas Suciwo dan Haji Sukriyanto hingga pada saat ini. Tapi yang paling penting, ke depan mari kita doakan beliau. Kita ingatkan beliau berdua. Khawatir yang namanya kepemimpinan itu kan berat, apalagi ini memimpin kuburaya yang seluas ini. Semoga beliau berdua diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa sabar karena awal kepemimpinan beliau pas di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi beliau berdua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar. Kebenaran itu mutlak semata-mata datangnya dari Allah, dan kesalahan itu karena saya yang awam dan bodoh. Semoga Allah mempertemukan kita pada waktu dan kesempatan yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar dan ikhlas di jalannya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhdu wa minka tuklan ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja' al-khaifin. Narju rahmataka wa nakhsha 'adabak wa anahna matayana bibabik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa shifaa'a sudurina wa dhahaba humumina. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa ta'abbudana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa وتمم تقصيرنا. اللهم تقبل منا صيامنا في شهر رمضان المبارك. اللهم تقبل توبتنا في شهر رمضان المبارك. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة بحرمة رمضان. اللهم حسن مقاصدنا بنور رمضان وتقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.